Apa kabar? Puji Tuhan, berkat Tuhan mengalir dalam satu minggu ini. Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang diberikan kemurahan, anugerah yang Tuhan sediakan buat kita semua. Sebab itu pagi ini mari kita membawa korban syukur. Kita mengucap terima kasih kepada Tuhan untuk kebaikannya. Saya mempersilakan Bapak Ibu sejenak untuk membersihkan diri, bersaat teduh di hadapan Tuhan. Biarlah hati kita boleh menjadi tanah yang subur untuk menerima berkat-berkat Tuhan di sepanjang ibadah pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan, terima kasih. Berkat kemurahan kami boleh ada di tempat ini, dan kami sepakat untuk memberikan syukur kami. Terima kasih. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Hanya oleh anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Dan kami menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
pagi ini Tuhan. Oleh umat-Mu yang telah merasakan kebaikan Tuhan, yang telah merasakan kemurahan dalam hidupnya, kami menyanjung Engkau tinggi-tinggi pagi ini Tuhan. Dan setiap pujian yang kami nyanyikan, kami persembahkan hanya bagi Engkau. Mata kami tertuju kepadamu, mata kami terarah kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup di dalam kami, yang siap untuk memuji Tuhan. Mari katakan amin. Kita satu di dalam tubuh Kristus, amin. Karena itu bisa kasih tos kanan kiri, ucapkan shalom. Kita satu di dalam keluarga Allah, karena roh Tuhan yang menyatukan kita semua untuk memuji Tuhan. Satu tujuan, satu iman, satu jiwa, satu roh, satu dalam roh kami ya Tuhan. Dengan bersemangat mari kita memuji Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Mari bergandeng tangan kami semuanya di dalam hati.
pujikan hanya bagi Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar. Kita masih terus tetap bertepuk tangan Bapak Ibu. Mari kita tetap bersuka cita bagi Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan Dia sangat terpuji. Dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan ceritakanlah, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara. Katakan sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di semuanya. Angkat tangan membuat Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat. Amin. Dia lebih dahsyat segalanya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat. Sekali lagi ya. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar. Amin. Dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita sudah disatukan sebagai keluarga Allah, jangan lupa tugas kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan di hidup kita, agar orang di luar sana pun tahu dan mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Sebab itulah tugas kita selama di bumi, selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Saatnya kita akan memberikan, kita akan mempersiapkan diri untuk menerima berkat firman Tuhan.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kita bersama Tuhan di tempat ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saat Tuhan berbicara melalui hamba-Nya, mari kita dengarkan, kita belajar dari firman Tuhan pagi ini. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, amin. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Tiada pernah ku meragukan kasih-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Jangan lupakan karya salib-Nya. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidup. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, kami akan terus mengingat bahwa kami diubahkan oleh kasih-Mu. Kalau bukan karena kasih-Mu di kayu salib,
Kami nggak akan diubahkan, kami nggak akan jadi seperti hari ini Tuhan, di mana kami boleh mendapatkan kebaikan Engkau. Lebih daripada itu, karakter kami pun Tuhan ubahkan menjadi semakin serupa dengan karakter Kristus, di mana kami terus belajar firman-Mu, karena firman-Mu yang sanggup mengubahkan kami. Firman-Mu juga Tuhan yang akan menunjukkan kepada kami apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami ubah di dalam hidup kami. Sebab itu berbicaralah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah hamba-Mu Tuhan pakai untuk berkata-kata kepada sidang-Mu di tempat ini. Biar kami semakin mengerti apa yang Tuhan maui dalam hidup kami, dan kami boleh berjalan dalam kebenaran-Mu, dan kami terus semakin mengasihi Engkau dari hari ke hari. Kami menyerahkan Tuhan jalannya pemberitaan firman-Mu hanya di dalam kuasa nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Silakan. Shalom. Selamat pagi. Sehat-sehat semua? Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa kita bersyukur punya Tuhan yang mengenalkan diri, ya kan? Betapa kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang mau menyapa, ya, menyapa dunia. Ya, bukan hanya menyapa satu orang, perorangan secara pribadi tanpa diketahui oleh orang lain, tapi Allah yang kita punya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mau menyapa dunia. Amin. Oleh sebab itu, ibu, bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini di minggu yang kedua di bulan Desember, ya, di mana sudah mulai suasana perayaan Natal ada di mana-mana, ya. Kalau kita masuk ke mall, kita masuk ke toko-toko besar, ya. Kalau kita masuk ke tempat-tempat, ada aksesoris, ada lantunan, ada suasana Natal. Dan ini membuat kita ingat masa-masa kecil, ya. Beberapa waktu yang lalu, atau kalau nggak salah hari kemarin atau 2 hari yang lalu, ketika istri saya itu mendengar, ya, bunyi lagu-lagu Natal, dia menangis. Kenapa? Karena ingat masa-masa lalu, ingat masa-masa kecil, kangen dengan orang-orang yang menjadi orang-orang yang terkasih dalam kehidupannya, saudaraku. Begitu juga ketika saya sudah mulai menghias gereja, ya, mendekor gereja, mulai ingat, ibu, ya, ingat bapak, ya, saudaraku. Jadi ada timbul rasa kangen, ada suasana lebaran di rumah. Tapi sejak 2012 sampai dengan 2023, ketika ada Natal, ketika ada Tahun Baru, ketika orang Kristen yang notabene berkata, aku merayakan hari raya kekristenan, tapi tidak ada suasana lebaran, saudaraku. Ya, adakah kita mengalami yang namanya suasana lebaran orang Kristen di Purwokerto, di Banyumas, atau di Purbalingga, ya, saling berkunjung, ya, ada makanan, ada cemilan, ada kopi, ada Coca-Cola yang ada di meja, ya, ada Natalan di situ, ya, ada suasana lebaran. Saya belum menemukan, selama saya ada di Purwokerto, ya, suasana lebaran belum dijumpai di antara orang-orang Kristen. Ya, saya tidak tahu itu sejak kapan,
ketika orang Kristen merayakan lebaran Natalnya, atau hanya makan-makan di gereja, atau hanya celebration perayaan Natal di gereja, sementara di rumah masing-masing itu tanpa ada suasana Natalnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, hari ini kita melanjutkan seri hidup baru dalam Kristus ketika Natal, yang kita percayai bahwa Yesus telah datang dalam kehidupan kita, dan kita percaya bahwa Yesus datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya sekedar mengenang Yesus itu adalah seorang bayi kecil, bayi mungil yang terlahir di kandang domba di sebuah kota yang bernama Bethlehem, ya. Tapi yang menjadi esensi Natal adalah bagaimana Tuhan Yesus itu hadir dalam hidup kita dan memperbaharui kehidupan kita. Jadi hidup kita menjadi baru dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini hidup baru dalam Kristus salah satunya adalah tidak egois. Ya, katakan tidak egois. Nah, saudaraku, hidup baru dalam Kristus atau yang mau kita perbincangkan, kita bahas, itu adalah tidak egois. Sementara dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 16, kita baca bersama-sama. Saudaraku, kita perhatikan Yakobus pasal yang ketiga ayat 16, 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saya ulang sekali lagi, Ibu bapak saudaraku, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam Alkitab kita bahwa manusia akhir zaman, apa yang menjadi karakter manusia akhir zaman, ya, di zaman akhir ini, sehingga kita merayakan Natal setiap tahun. Apakah Natal itu sanggup mengubah kehidupan kita? Apakah Natal itu sanggup mengubah perilaku kita? Sementara Bapak Ibu, yang namanya karakter, yang namanya perilaku, yang namanya attitude itu butuhkan untuk modal keberhasilan. Mengapa ada banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi hidupnya tidak bisa mengalami naik level, ya, standar. Artinya apa? Orang-orang Kristen yang mencoba mempercayai Tuhan tapi tidak mau mengubah gaya hidupnya, dia ada dalam posisi mediomaker. Mediomaker itu pas-pasan. Mediomaker itu biasa saja. Mediocre itu ya medio, tengah-tengah. Yang nggak di atas, yang nggak di bawah, saudaraku. Namanya mediocre. Orang yang biasa-biasa, orang yang santuy. Ya kan? Kalau Bapak Ibu memperhatikan info politik menjelang Pilpres 2024, ya, mereka menggunakan strategi, ya, politik santuy, ya kan? Apa itu politik santuy? Politik yang santai, politik yang jenaka, politik yang riang, politik yang pokoknya yang senang-senang, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, nah, ada kenapa di tahun ini, ya, di tahun 2024 tokoh nasional menggunakan strategi politik santai, ya, santai. Ya, politik jenaka, saudara. Kenapa? Karena konsultan membaca bahwa masyarakat Indonesia sudah jenuh, sudah capek
dia pengennya cuma hura-hura seperti yang ada di media sosial. Ya, begitu ramainya ya media sosial yang namanya TikTok itu dibanjiri dengan politik santai, ya politik jenaka, ya kan. Baru ngomong 1, 2, 3 kalimat langsung joget-joget. Ya, tak ubahnya seperti ya orang candaan, namanya politik jenaka, saudaraku. Kenapa ini digunakan? Karena animo masyarakat bangsa ini saat ini menuju ke sana, ya kan? Tidak mau yang serius-serius. Nah, itu namanya mediokritas, biasa-biasa saja. Kalau kita disapa shalom, jawabnya apa kabar? Nah, kalau orang Malaysia shalom, shalom, apa kabar? Lumayan. Loh, luar biasanya ya, orang-orang di sini di negara tetangga itu cuma lumayan, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Apa kabar? Lumayan, gitu kan? Jadi kita perlu menaikkan, mengupgrade hidup kita supaya hidup kita menjadi luar biasa. The next level, saudaraku, yang mau diajarin teori sebagus apapun, jika tanpa dilakukan teori pengetahuan itu, kita akan tetap menjadi orang yang biasa-biasa saja, orang yang mediocre. Ya, mediocre itu orang, ya. Kalau orang yang biasa-biasa itu orang yang memiliki karakter mediokritas, santai, jenaka. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup baru dalam Kristus yang mau kita perbincangkan hari ini adalah tidak egois, ya. Di sini dikatakan sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Jadi egois itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, egois itu perpaduan antara iri hati dan mementingkan diri sendiri. Jadi kalau sudah ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, maka di situ kalau digabungkan menjadi orang-orang yang egois. Nah, apa dampaknya? Alkitab mencatat mengatakan dampak daripada orang-orang yang egois itu ada kekacauan. Oh, maaf di sini ya. Itu ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan itu baik, ya. Dia maha pemurah dan pengasih, lagi maha penyayang. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau saudara membaca kitab Mazmur, di situ sering diulang-ulang, ya, Tuhan itu baik bahwasanya, ya, segala sesuatu dibuatnya menjadi baik. Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang, ya. Tuhan itu baik, dia maha pemurah dan maha pengasih, lagi maha penyayang. Makanya Tuhan mengirimkan orang-orang baik dan hebat di sekeliling kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika saya ada di Kalimantan Barat, ketika saya pada waktu tahun 2018 kalau nggak salah, saya melayani Natal di Kalimantan Barat. Saya berjumpa dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia setiap mengawali doanya dengan sebuah kalimat, ya. Tuhan, pertemukan kami hari ini dengan orang-orang hebat, dengan orang-orang baik. Itu setiap kali berdoa yang saya dengar adalah Tuhan, pertemukan kami, perjumpakan kami dengan orang-orang hebat, dengan orang-orang baik. Itu doanya, saudaraku. Kenapa? Hamba Tuhan yang satu ini ketika mengawali atau mengakhiri doanya dengan sebuah kalimat, pertemukan kami dengan orang-orang hebat, dengan orang-orang baik, saudaraku, ya kan? Karena Tuhan itu baik, maka
Dia mengirimkan orang-orang baik di sekitar kita, di sekeliling kita. Coba bayangkan kalau yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita itu bukan orang-orang baik, orang-orang jahat, orang-orang kepo, orang-orang usil, orang-orang julid, ya, orang-orang sirik, orang-orang iri hati yang tadi dikatakan, ya, orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Saudaraku, apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Kira-kira apa yang terjadi kalau orang-orang yang ada di sekitar kita itu orang-orang julid, orang-orang kepo, orang-orang egois, orang mementingkan diri sendiri, orang yang suka iri hati? Kira-kira apa yang menjadi gaya hidup kita? Kita menjadi orang yang takut, ya, takut bicara. Kenapa takut bicara? Jangan-jangan saya bicara ini dapat menyinggung perasaan dia. Takut tersenyum, ya. Jangan-jangan kalau saya tersenyum itu pun dikira mengejek dia, ya kan? Kenapa? Karena orang-orang di sekeliling kita itu adalah orang-orang yang sensitif dalam hal yang jahat. Makanya di sini hamba Tuhan yang saya kenal itu berkata dan dalam doanya, Tuhan kirimkan, pertemukan kami dengan orang-orang hebat, dengan orang-orang baik dalam nama Yesus. Makanya Tuhan itu baik. Dia maha pemurah, maha pengasih, dan lagi maha penyayang. Makanya Tuhan mengirimkan orang-orang baik dan hebat di sekeliling kehidupan kita. Kalau ada orang-orang baik di sekeliling kita, maka hargailah dan rawatlah kebaikan mereka. Kalau Tuhan sudah kirim orang-orang baik di sekeliling kita, ya, hargai orang baik itu, rawat hubungan dengan dia, ya. Karena akan ada satu titik di mana orang baik ini akan menjadi pasif. Ya, kalau ada orang-orang baik itu tiba-tiba diam saja dan meninggalkan kamu, mungkin mereka sudah capek. Ya. Kenapa orang-orang baik itu tidak mau bergerak, tidak mau melakukan sesuatu, dan bahkan cenderung cuek? Kenapa? Mungkin dia atau mungkin mereka sudah capek. Orang-orang paling baik sekalipun di bumi ini pasti punya kelemahan dan titik batas kesabaran, yang pada akhirnya mereka, ya, memang mereka juga manusia, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Orang-orang baik yang ada di sekitar kita, ya, hargai dan rawatlah mereka. Mumpung orang baik itu hati nuraninya masih hidup, saudaraku. Kalau hati nuraninya masih hidup, dia akan memiliki kepekaan. Oh iya, kawanku ini lagi susah, kawanku ini lagi bergumul, kawanku ini kayaknya nggak punya beras, ya. Kawanku ini kayaknya lagi bokeh. Aku lihat senyumnya itu menggantung, ya. Saudaraku, senyuman aja bisa dibaca, ya. Senyum orang yang puas dengan senyum orang yang marah, atau senyum itu senyum kebencian, senyum mengejek, ya kan? Jadi senyum itu punya banyak makna. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, rawatlah orang-orang baik yang ada di sekitar kita, ya. Jangan sampai titik batas kesabaran orang baik itu mulai melemah dan hilang. Nah, saudaraku, kita akan membaca, ya, Yakobus pasal yang ketiga. Silakan Bapak Ibu membuka Alkitab saudara, Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Gak usah dibuka, Bapak Ibu sudah dikasih Alkitab. Jadi silakan Bapak Ibu hari ini membaca Alkitab saudara.
Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu dan Saudara membaca ayat yang ke-6. Hikmat yang dari atas. Begini bunyi firman Tuhan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. 14. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. 16. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perbuatan jahat itu ada di mana-mana. Perbuatan jahat itu nongol orang-orang yang ada di gereja. Perbuatan jahat itu akan muncul ada di tengah-tengah keluarga-keluarga Kristen. Ya, perbuatan jahat itu bisa dilakukan oleh orang-orang atau bos-bos yang mengaku KTP-nya Kristen, yang katanya percaya kepada Tuhan. Ya kan? Ada perbuatan jahat itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, ya kan? Dengan identitas yang ada di KTP-nya itu sebagai orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan. Ya, dia orang kaya, tapi diam-diam dia punya istri 2. Ada nggak di Purwokerto? Gak ada ya? Puji Tuhan. Oh, gak ada 1. Ya, itu orang Kristen yang hari Minggu datang ke gereja, yang hari Natal bisa memberikan persembahan, yang suka bagi-bagi sedekah kepada orang-orang yang tidak punya. Ya, dia diam-diam bisa melakukan perbuatan jahat, ya, dengan ya nambah 1 lagi istrinya. Ya. Padahal Alkitab jelas bahwa di dalam Alkitab, ya, dalam kekristenan, orang itu harus setia dengan pasangannya. Nanti ada sebuah pertanyaan, kan orang itu mencontoh Bapak Abraham. Ya, Bapak Abraham, istrinya berapa? Istrinya 1, cuma dikasih baby sisternya, kan begitu. Ya, wong namanya laki-laki. Ya, aku ingat dengan kata kasar. Kalau bapak yang paksa, oke lah. Ya, kalau dipaksa-paksa, didorong-dorong, oke lah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan melihat di sini bahwa orang-orang yang egois, ya, orang-orang yang egois itu adalah orang-orang yang memiliki karakter gabungan. Yang pertama, dia suka iri hati. Yang kedua adalah dia adalah orang yang suka mementingkan diri sendiri. Jadi gabungan 2 sifat ini muncul,
ya menimbulkan judul skripsi namanya egois. Jadi manusia baru, ya hidup baru dalam Kristus itu harusnya menjadi manusia yang tidak egois. Ya, kenapa tidak egois? Karena kita tahu bahwa kita mengenal Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Pemurah, dan lagi Tuhan yang Maha Penyayang, yang sudah berbaik hati dalam kehidupan kita. Maka kita tidak boleh berbuat jahat atau berperilaku jahat terhadap orang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini kita memikirkan perbuatan jahat macam apakah yang sering terjadi, kekacauan seperti apakah yang sering terjadi. Apa yang menjadi penyebab sebuah perceraian dalam sebuah rumah tangga? Kira-kira apa yang menjadi faktor penyebab ya putusnya hubungan cinta di antara suami dan istri? Kira-kira apa? Ya, kalau survei membuktikan, penelitian membuktikan bahwa salah satu penyebab angka perceraian tinggi karena ekonomi melemah. Ya kan? Tahu ekonomi melemah? Di dalam isi dompet yang kuat terdapat cinta yang sehat. Cinta yang sehat itu di dompetnya itu pasti ya merah-merah. Kalaupun gak ada yang merah-merah, ada yang biru-biru. Kalaupun gak ada yang biru-biru, hijau-hijau. Kalaupun gak ada yang hijau-hijau, ya udah itulah. Nah, saudaraku, penyebab ya angka perceraian tinggi di Purbalingga, di Cilacap, di Banyumas itu sejak masa pandemi Covid ya, yang menyebabkan adalah masalah ekonomi melemah. Ya. Untuk apa saya punya suami kalau saya harus kerja sendiri? Ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, kenapa terjadi perpisahan antara pasangan suami dan istri? Ya, yang jelas adalah egois. Apa itu egois? Egois itu mementingkan diri sendiri. Kenapa? Keinginannya tidak dituruti, minta pisah. Keinginannya tidak dituruti, ya kan, Dis? Kalau keinginannya tidak dituruti, ya marah-marah, bertengkar, ya udah sampai di sini di bulan Januari. Kok tahu ya dia? Padahal itu bukan zaman dia loh. Iya kan? Nah, karena egois, maka perceraian, perpisahan itu terjadi karena menuntut pasangannya seperti apa yang dia pikirkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang menikah itu orang yang sama atau orang yang berbeda? Saya mau tanya, orang yang menjalin hubungan cinta kasih yang sehat ya dalam sebuah pernikahan itu memiliki sesuatu. Pertanyaan tadi saya apa ya? Bingung ya? Oke. Poinnya. Jadi orang yang menikah ya itu menikah dengan pasangan yang sama atau pasangan yang berbeda. Udah pendeknya seperti itu. Berbeda, setuju? Bedanya apa? Laki perempuan, cowok cewek, bukan cowok-cowok, cewek-cewek, saudara. Jadi cowok dengan cewek, ya cewek dengan cowok. Bapak Ibu kalau saya jadi ingat, memori saya langsung nongol, tuing,
saving filenya ya. Ketika saya klik cewek dengan cowok, cowok dengan cewek, terus ingat cewek dengan cewek, cowok dengan cowok. Di daerah Padang ya, seorang tukang becak. Jelas ya, kalau tukang becak itu biasanya cewek apa cowok? Pak Jo, biasanya teman-teman cewek, ada ceweknya yang gowes enggak? Enggak ada ya? Banyak kan cowok kan? Ya, itu di Padang. Nanti di sensor. Pokoknya di daerah sana ya, seorang tukang becak itu sedang main-main dengan teman lakinya di pinggir jalan. Saudaraku, nanti langsung pada searching ya, tukang becak main-main di pinggir jalan. Iya kan? Itu hal yang aneh, saudaraku. Di pinggir jalan. Ya namanya mangkal ya di pinggir jalan ya Pak Jo ya. Kalau mangkalnya di tempat sepi nggak mungkin ada penumpang kan? Nggak ada. Nah, sampai di situ. Nanti ceritanya kemana-mana. Iya kan? Nah, saudaraku ya, kalau orang menikah, menjalin hubungan itu antara perempuan dan laki-laki, antara cowok dan cewek, harus dengan pasangan yang berbeda, bukan dengan pasangan yang sama. Oleh sebab itu, tidak mungkin orang yang menikah itu sesuai dengan persepsi yang dia harapkan. Ya. Siapa yang masih single biasanya punya gambaran ideal tentang calon pasangan, ya kan? Kira-kira aku mengharapkan, menginginkan pasanganku itu yang seperti ini, ya kan? Kalau yang cowok itu, aku menginginkan seorang wanita dari keluarga yang luar biasa, yang takut akan Tuhan. Pokoknya yang ada yang memilih yang putih, ada yang memilih yang coklat, ada yang memilih ya sawo mateng yang agak bosok, ya kan? Tahu sawo mateng yang agak penyet, ya kan? Nah, punya kriteria. Kira-kira berapa persen yang terjadi ketika menjadi sah suami istri? Kalau masih pacaran masih bisa manipulasi pilih-pilih, menunjukkan kamu sukanya dengan cowok yang seperti apa sih ya, gitu kan? Ya biasanya suka cowok yang seperti apa, Diva? Kayaknya nggak nyambung ini ya. Sukanya dengan cowok yang seperti apa? Yang gimana ya? Yang gimana ya? Ya saya juga nggak tahu toh. Bingung dia. Kalau sama Hizki ya, Hiz, kamu sukanya dengan model perempuan wanita yang seperti apa ya? Yang ceria. Bagus. Hidup sudah susah dapat orang yang tidak bisa tersenyum ya. Yang kedua. Yang kedua. Biasanya kalau udah ceria pasti cantik. Wah, luar biasa. Biasanya kalau sudah ceria pasti cantik. Ya, hati yang gembira adalah obat kecantikan maksudnya. Yang ketiga, 3 aja ini. Apa His? Oh, yang setia. Setia di setiap tempat. Begitu. Setiap saat apa setiap tempat? Saat. Ya, kembali ke Diva ya. Gambaran ideal kalau kamu ketemu dengan seorang cowok yang model seperti apa? Yang tinggi. Yang tinggi. Loh, kamu darah.
Tak boleh pancian sih ya. Satu tinggi, yang kedua Ya, ganteng. ganteng. Ganteng itu repot, ukurannya nggak ada. Walaupun kita bilang, wih, sering kali kalau ngeliat di mall, aduh ketika jalan, ya ampun itu cewek cantik banget ya, kok lakinya itu. Harusnya itu dengan saya gitu loh maksudnya. Ada lagi, ya ampun itu cowok ganteng banget ya. Tapi mendapatkan pasangan, loh, menurut kita nggak ideal. Tapi menurut orang yang sedang jatuh cinta itu adalah dia yang paling ganteng, dia yang paling cantik. Amin. Kayak papinya itu tinggi ya, ya. Pak Giarto itu tinggi, Bu Giarto itu pendek. Nanti marah saya bilang pendek. Oh enggak. Iya kan? Oh kalau saya masih pendek, oh iya balik mana? Ya saudaraku, seringkali kita punya gambaran ideal, tapi pada dasarnya saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang ketemu itu tidak akan pernah seperti yang menjadi ideal yang dalam pikirannya. Ya kan? Saya dulu punya idealis, saya harus cari istri yang lebih tinggi dari saya. Ternyata saya dapat istri yang lebih pendek dari saya. Oh iya, faktanya berbeda. Ya, saya harus mendapatkan ya paling tidak dia bisa menjadi sekretaris saya, ya kan? Tapi pada kenyataannya dia lebih banyak sering lupa. Pokoknya banyak yang di luar ekspektasi, saudara. Nah, ini jika tidak bisa dikompromikan, jika masing-masing egois, masing-masing mementingkan dirinya sendiri, masing-masing timbul iri hati, yang terjadi adalah perpecahan, perpisahan. Makanya manusia baru, hidup baru dalam Kristus itu tidak boleh egois. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu perbuatan jahat yang ada di tengah-tengah keluarga. Perbuatan jahat yang ada di gereja itu apa? Kira-kira ada nggak perbuatan jahat yang ada di gereja? Oh, kok langsung? Balik nih. Ya, iri hati dan mementingkan diri sendiri. Ini di gereja ada nggak? Di tempat ini nggak ada yang iri hati. Di tempat ini nggak ada yang mementingkan diri sendiri. Ya, semuanya bisa legowo kalau dia sudah ada Tuhan dalam hidupnya. Tak akan pernah iri hati dengan keberhasilan orang lain, dengan berkat orang lain, ya. Tidak akan bisa mementingkan diri sendiri kalau ada Tuhan dalam hidupnya. Kalau Natal itu, gimana lagunya Natal hadir dalam hidupku itu? Ya, nggak usah nanya istri saya, nanti dia lupa-lupa. Ya kan? Kalau masih ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, berarti kita termasuk golongan orang-orang yang egois, belum hidup baru dalam Kristus. Apa bisa hidup baru dalam Kristus? Ya bisalah, masa nggak bisa? Bisa, saudaraku, bisa. Sangat-sangat bisa. Kita memiliki potensi yang besar ketika percaya kepada Tuhan. Hidup kita mengalami perubahan. Nah, slogannya aja bisa dikatakan Yesus itu jawaban. Yesus itu
sumber. Jadi kalau kita memiliki jawaban, memiliki sumber, maka kehidupan kita bisa berubah menjadi baik. Amin. Apakah sampai di sini saja khotbahnya? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan bacakan kembali. Ya, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Orang yang suka iri hati dengan orang lain, orang yang suka mementingkan diri sendiri, itu dikatakan melawan kebenaran. Artinya masih suka berdusta. Apakah kita bebas? Tidak pernah berdusta. Saya aja jujur kok. Kadang-kadang juga berdusta. Loh, jujur loh. Ketika kita tanya, apakah kamu tadi ke rumah Bu Giarto? Kayaknya aku tadi gak ke sana loh. Padahal tadi ke sana. Itu termasuk berdusta. Iya kan? Kalau yang lagi pacaran bisa gak jujur? Kalau nanti aku jujur, nanti jangan-jangan dia ngajak putus. Ayo, kamu tadi jalan sama siapa? Enggak kok, aku enggak jalan kok. Enggak jalan sama siapa-siapa. Ini benar menurut dalilnya Bapak Ibu. Karena apa? Dia enggak pernah jalan dengan siapa-siapa karena dia naik motor. Dalilnya udah betul. Nanti dipraktekin. Enggak kok, aku enggak jalan sama dia. Aku boncengan kok. Ya kan? Ya. Melawan kebenaran, ya. Itu bukanlah hikmat datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Jadi kalau kita masih egois, kita itu kawannya setan. Iya loh, ternyata kita itu punya teman baru yang namanya siapa? Ya kalau kita suka berdusta, melawan kebenaran, ya, suka mementingkan diri sendiri, suka iri hati, kita itu sudah dekat-dekat dengan setan-setan. Ya, kita percepat saja. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat, Bapak Ibu. Segala macam itu komplit, paket komplit ya. Kalau kita paket komplit itu ada nasinya, ada lauk pauknya, ada lalapannya, ada sambelnya, ada minumnya, apa lagi? Itu paket komplit. Ada kerupuknya, ya kan? Dan ada oleh-oleh yang dibawa pulang. Makasih Pak Nono. Ya kan, itu paket komplit sudah yang dikasih Tuhan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Jadi orang yang tidak egois itu punya hati yang murni. Murni itu penjelasannya apa ya? Original. Ya original, murni itu tanpa campuran. Ya kan? Enggak campuran, tidak berwarna, transparan. Ya kan? Kalau masih ada manis-manisnya itu enggak murni. Ya kan? Supaya murni harus fokus. Ya, fokus. Ya kan, Is? Isya nih loh. Kalau sedang bersama yangnya, ya sekarang ada ceritanya Isya. Kalau sedang bersama yangnya Isya ini, kalau di WA itu gak dibales-bales. Ya. Kalau ditelepon gak diangkat-angkat. Baru jawabnya setelah selesai kencan. Mengganggu. Itu artinya apa? Ketika dia berada bersama dengan orang yang ia sukai,
dia gunakan waktu yang terbaik, quality time itu bersama dengan orang yang ia sukai, tidak terganggu dengan HP-nya. Ditelepon juga gak diangkat. Belum selesai kok Pak Nono acaranya, kan? Siap, bagus, kamu fokus, ya kan? Lihat, kalau fokus, tatap mata saya, ya gitu kan? Tatap mata saya. Pokoknya jangan sampai sedetik pun melihat yang lain. Nah, itu namanya fokus, ya kan? Awas, yang syuting nanti tertawa sendiri. Terus selanjutnya pendamai. Suka berdamai, ya. Salah ya memang manusia sifatnya penuh dengan kesalahan. Salah minta maaf. Tapi kalau sudah salah nggak mau minta maaf ya kebangetan. Itu namanya egois. Temennya siapa? Setan. Ya. Terus peramah itu ya suka kasih salam dulu. Shalom, ya kan? Apa kabar? Wah, kapan datang, wih? Kamu hari ini ganteng loh. Berarti kemarin aku gak ganteng loh. Hati-hati, itu bisa menyinggung perasaan orang lain. Wah, kamu hari ini cantik sekali. Sekarang aja baru ngomong kayak gitu. Sudah pakai skincare. Ya kan? Penurut. Ya, penurut. Orang yang penurut itu tidak egois, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Penurut itu ya cenderung mendengarkan apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain kasih nasihat. Ya. Penuh belas kasihan itu wah terenyuh. Aku terenyuh melihat dia. Hatiku terhentak, hatiku tergerak, ya. Seperti Yesus ketika melihat kerumunan orang banyak, sekitar 5.000 orang itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Itu namanya terenyuh, to bubble up. Yang paling saya ingat adalah to bubble up. To bubble up itu artinya apa, Bu Elina? Bergejolak, ya. Wah, pokoknya aku ingin segera, itu to bubble up. Jadi hati Tuhan itu bergejolak, ingin menolong orang banyak itu, kasih mereka makan. Loh, apa? Orang apa? Perintah kasih mereka makan. Tapi Yesus berkata, ya kasih mereka makan. Nah itu bergejolak. Terus buah-buah yang baik, ada buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Tidak munafik itu ya apa yang ia katakan sama dengan apa yang ia kerjakan, saudaraku. Nah itu pun akan disukai oleh semua orang. Ya, kriterianya tidak usah ganteng. Yang cewek-cewek, ya kalau nyari cowok itu gak usah ganteng. Yang penting dompetnya penuh. Loh iya toh, kalau ganteng dompetnya kosong, gopore. Ya, bisa dipermak, di make over, ya. Tidak perlu cantik, tapi dasarnya bagus. Nah, yang penting apa? Yang penting apa? Yo gak ngono ta, mosok gak golek sing ayu. Nah, masih beruntung, Mas Unggul itu walaupun di dalam kondisi apapun dia tetap mendapatkan yang paling ayu. Lu ya dalam kondisi apapun, situasi tergoncang apapun, Mas Unggul itu beruntung banget, masih tetap ayu. Ya, oke. Buah-buah yang baik tidak memihak dan tidak baik. Nah, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ya, ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi orang yang tidak egois adalah orang yang suka berdamai. Amin. Jangan melewati Natal demi Natal masih belum berdamai.
Wah, Natal tahun ini aku tundalah perdamaiannya, ya kan? Aku pokoknya masih semremet urung terbalaskan ini. Kira-kira 5 tahun meneh. Berdamainya direncanakan 5 tahun yang akan datang. Ya lek nyampe 5 tahun. Kalau enggak, keburu Tuhan Yesus datang. Ya. Harusnya Natal itu selalu memperbaharui kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai di situ saja Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Apakah Natal kali ini ada sesuatu hal yang menjadi keputusan kita untuk melakukan semua firman yang kita bahas hari ini? Ya, pemain musik WL Singer dipersilakan maju ke depan. Jadilah orang-orang baik. Dipersilakan Bapak Ibu untuk saat teduh sejenak. Pikirkanlah perkara yang di atas, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang benar, semua yang sedap didengar, semua yang menyenangkan. Pikirkanlah semuanya itu. Jadikan hari ini hari keputusan yang menyenangkan, bahwa kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kau hiasi kehidupanku dengan murah-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik begitu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu hari ini, hari-hari yang sudah kami lewati. Dan kami juga bersyukur untuk hari-hari yang belum kami lewati. Dan kami tahu Tuhan ada di depan sana. Tuhan ada di hari esok. Dan kami tahu Tuhan berkuasa mengubah segala keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik, mengubah setiap masalah menjadi berkat bagi kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang tidak egois. Kamu mau menjadi orang-orang yang tidak perlu iri hati terhadap orang lain. Kamu mau menjadi orang-orang yang mau memperhatikan, peduli, care dengan orang lain. Itu kami minta kepada, beri kami hati untuk tidak tawar hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang siap mengalami perubahan hidup karena Natal hidup dalam kehidupan saudara yang percaya. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini. Rasanya kita akan memberikan yang terbaik, persembahan kita untuk Tuhan. Dan juga ada dana Natal di kotak merah di belakang kameramen. Untuk para petugas silakan maju ke depan dan kita akan berdoa bersama. Mari kita tundukkan kepala.
Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang sudah kami terima pada siang hari ini. Mampukan kami untuk kami dapat melakukannya seturut dengan yang Engkau inginkan. Sekarang saatnya kami akan memberikan yang terbaik, persembahan yang kami miliki untuk Engkau Tuhan dan untuk pekerjaan di tempat ini. Karena Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang menaburkannya dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Allah hidup baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesus ku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesus ku luar biasa. Shalom. Masih semangat? Amin. Lumayan. Pakai Melayu ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, beberapa minggu ke depan, berapa lagi ya? Tanggal 25. Oh, 2 minggu ke depan ya. Kita masih ada di sini, saudaraku ya. Tenang, tenang. Kita masih ada di sini. Oke, Bapak Ibu, mau ngomong apa tadi ya? Ya, Natal. Ada yang sudah paham dengan pengumuman Natal yang ada di grup GBS? Tanggal 25. Tanggal 25 pukul 10 ibadah Natal. Ya. Nah, di sini diumumkan ya, apakah Bapak Ibu sudah punya sesuatu yang ingin kita lakukan ya, untuk Natal kali ini? Mungkin ada sesuatu yang membuat hidup Bapak Ibu Saudara tergerak atau tubabel aptani untuk melakukan sesuatu. Bukan orang lain yang melakukan sesuatu, tapi Bapak Ibu dan Saudara sendiri yang akan melakukan sesuatu itu ya. Dan ibadah Natal kali ini adalah ibadah Natal. Memang Natal itu hari ulang tahun, ulang tahunnya Tuhan Yesus yang pernah terlahir sebagai seorang bayi mungil yang ada di Bethlehem. Kenapa aja bayi mungil, gak bayi bongsor gitu kan? Ya namanya bayi ya gedenya segitu ya. Oke, Bapak Ibu, pengumuman kiranya Natal kali ini semua jemaat bisa mempersembahkan atau berpartisipasi untuk mengisi acara ibadah. Jadi kalau Natal itu ibadahnya syukuran, yang ulang tahun Tuhan Yesus semua diharapkan untuk dapat memberikan sesuatu partisipasi. Untuk apa? Ya untuk menyembah Tuhan. Ya kan? Oke. Jadi baik perorangan maupun keluarga, partisipasinya ini yang saya maksud adalah persembahan pujian. Ya.
atau mungkin yang punya bakat ngelawak, stand up, ya, atau mungkin yang mau drama singkat, ya, keluarga besar mau bikin drama sendiri, ya, boleh, oh boleh, sepakat dulu nanti bertengkar setelah turun nanti, boleh, terus ada atau mau bikin renungan Natal singkat padat dan jelas, itu perorangan. Kalau bikin renungan Natal, ya mau nanti bisa berjam-jam tidak masalah kalau Bapak Ibu semua yang isi, ya. Terus ada kesaksian hidup, testimoni, ya. Itu 5 rangkaian yang Bapak Ibu bisa kerjakan bersama-sama atau sendirian, ya. Di tanggal 25, ya, di tanggal 25. Penjelasan yang genap, setiap jemaat dipersilakan membawa kado ulang tahun. Bukan tukar kado, ya. Kado ulang tahun untuk Tuhan Yesus. Kan tiap ulang tahun Tuhan Yesus. Bukan tukar kado. Nanti pertanyaannya, loh, kalau kado yang dikumpulkan nanti untuk siapa? Kan pertanyaannya itu pasti, ya. Kadonya bisa berupa makanan, ya, atau minuman. Nah, saya sudah contohnya. Jadi saya sudah beli contohnya nih. Misalnya, ya, ada yang bawa minuman, nanti akan ditaruh di depan sini. Atau bawa makanan, atau mungkin ada barang yang bisa dipersembahkan sebagai kado Natal, ya kan? Ya, barang itu bisa pakaian, bisa apa saja, bisa mainan untuk anak-anak, ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi jika Bapak Ibu tergerak untuk berpartisipasi kado untuk kado Natal, silakan. Nanti hasilnya, ya, kalau makanan atau barang diperuntukkan bagi jemaat yang membutuhkan atau untuk sosial. Kalau makanan bisa dimakan. Kalau minuman bisa diminum bersama-sama. Nanti ada kue ulang tahun Bapak Ibu. Tanggal 25 ada kue ulang tahun. Ya. Bukan hanya menyalakan lilin malam kudus, ya. Tapi ya namanya Natal ulang tahun, ya ada kue ulang tahun. Nah, itu kira-kira ada pertanyaan? Paham? Tanggal 25 bahwa kado Natal nanti diletakkan di depan. Masing-masing anak kecil sekolah minggu boleh, ya, masing-masing perorangan. Nominal tidak dibatasi. Nominal tidak dibatasi, toh? Ya. Paham sampai di situ? Atau ada yang nggak paham? Hah? Bapak Ibu kalau mau ngajak teman dipersilakan, ya kan? Karena apa? Namanya ngundang, ya. Sudah beberapa kali kita Natalan bikin kartu undangan, tapi kartu yang dicetak gak dibagikan, ya. Mending ngajak teman, ayo ikut Natalan di gerejaku. Banggalah dengan rumahmu sendiri, banggalah dengan gerejamu sendiri. Katanya rumahku adalah surgaku. Jadi bangga di rumah sendiri, bangga di gereja sendiri, ya kan? Minggu depan ada tamu pembicara. Iya, minggu depan. Ada lagi, Tante? Ibadah tanggal 31 itu ibadah tutup tahun dan akhir tahun. Tanggal 1 kita liburkan biar tahun baruan, ya kan? Karena kita sudah mepet tanggal 24, 25 Minggu Senin, nanti tanggal 31 tanggal 1 Minggu Senin lagi. Tanggal 31 ibadah tutup tahun dan ibadah awal tahun. Ada pertanyaan di tanggal 31? Apakah cepat kasih lagi? Ya, tanggal 31 juga makan-makan lagi aja, Bang. Nah,
Ya. Perjamuan kasih tanggal 31. Paham? Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan menabur mengawali untuk kado Natal. Adakah di antara anak-anak kita yang membutuhkan sepatu ukuran 38? Maju coba. Kalau Bu Cipto nanti saya ambilkan nanti setelah selesai ibadah ya. Setelah selesai ibadah. Ya. Karena ini terlalu mudah. Ya. Mengawali kado Natal untuk kamu. Dipakai langsung. Pas? Ya memang. Ya. Oke, Tuhan berkati. Bu Cipto nanti setelah sepeda saya Bapak Ibu jemput untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu Kau sungguh sangat teramat baik. Kami tidak sanggup, tidak punya kemampuan apapun yang lebih besar untuk dapat membalas cinta kasih-Mu. Namun kami mau berusaha untuk menyenangkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan, kiranya semakin hari semakin menikmati berkat kemurahan Tuhan. Semakin hari banyak mukjizat Tuhan terjadi hari lepas hari. Semakin hari rumah tangganya dipulihkan, semakin hari pekerjaannya dipulihkan dan mengalami keberuntungan. Semakin hari anak-anak dalam sebuah keluarga dan rumah tangga semakin hari menjadi lurus dan masa depannya semakin gemilang. Dan kami tahu Tuhan, orang-orang yang percaya kepadamu, Tuhan kasih kesempatan yang kedua dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan menerima berkat kebenaran firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah dalam berkat nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati keluarga, pasanganmu, anak-anakmu, sesi rumah, dalam berkat nama Yesus. Berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupan, bahkan berkat yang tidak lazim pun Tuhan sanggup memerintahkan kehidupan dalam kehidupan dalam berkat nama Yesus. Diberkati pekerjaan, usahamu, warungmu, tokomu, deri lelahmu hari kemarin, hari ini, bahkan hari esok pun Tuhan sanggup memberikan keberuntungan demi keberuntungan dalam berkat nama Yesus. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa hari ini dan hari esok. Katakan amin, amin. Engkau